Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan pemirsa Wow Bubble. Speak Up hadir malam ini. Sebetulnya kemarin malam kita pengen live untuk acara ini, tapi salah satu narasumber berhalangan hadir karena padatnya kesibukan. Malam ini kita mengangkat tema terkait isu yang masih hangat mungkin, yang pro ada yang kontra, yaitu tentang vaksin corona. Kami mengangkat tema bahwa Bubble siap divaksin. Jadi kita akan bertanya apakah Bubble dalam hal ini adalah masyarakat, baik itu pejabat maupun masyarakat umum. Sudah hadir di studio kita ada dua orang bapak-bapak yang sangat baik sekali untuk melawan COVID dan mungkin bertemu keluarga juga jarang. Ada pertama itu Bapak Bangun. Bapak Bangun ini selaku jubir vaksinasi Bangka Belitung. Selamat malam Pak Bangun. Selamat malam, Sehat Mas. Pak ya. Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus sehat. Dan di sebelah Pak Bangun ada Bapak Mikron Antariksa. Beliau sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Belitung. Malam Pak Mikron. Selamat malam, salam tangguh. Salam tangguh. Sibuk terus ya Pak ya. Tangguh, semangat terus. Padat terus. Kita langsung saja memulai acara ini ke Pak Mikron. Pak, boleh update dulu jumlah pasien kita, Ya, jumlah data penderita COVID ya di Bangka Belitung khususnya. penderita COVID Pasien. karena saking banyaknya saya nggak teringat kembali nih. Iya. Harus Mengenai buka data dulu ya. ya, mengenai jumlah ya. Hmm. Untuk saat ini ada 3.220. 3.220. 3.200 itu per tanggal 13 Januari. Oh, kemarin ya. Kemarin kalau hari ini nambah 62. Hmm. Jadi 382 yang Hmm. terkonfirmasi positif, sedangkan untuk yang meninggalnya hari ini dirilisnya 2, jadi ada 58. Totalnya jadi 58. 58 yang meninggal. Berarti selama Januari itu ada 28 yang meninggal dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Sampai hari Ada ini 28 yang meninggal, artinya satu hari itu rata-rata 2 meninggal di wilayah Bangka Belitung ini akibat dari keganasan COVID ini. Nah ini memang setiap hari peningkatan itu rata-rata di atas 50% yang terpapar ya. 50 ya, di atas 50 ya, artinya memang virus ini semakin melaju dan tidak terkendali. Nah, Itu tren peningkatannya mulai kapan Pak? Mulai tahun ini atau mulai peningkatan akhir itu tahun akhir tahun kemarin, dari mulai Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan ini tren kenaikannya sangat luar biasa. Malahan ada 1 bulan yang nyampai 1.000. Nyampai 1.000. Kalau dibandingkan Jakarta, mungkin kalau Jakarta kan seharinya 1.000. Iya, karena hitung populasinya Populasi juga ya. penumpukan masyarakatnya kan padatannya berbeda. Nanti kita ini ada yang 1 bulannya 1.000 kenaikan. Tapi artinya untuk jumlah penduduk Bangka Belitung yang sedemikian nggak terlalu besar ya, angka 1.000 itu juga masuk tinggi loh Pak. 3.200 itu kalau persentasenya sekitar 2 sampai dengan 3% peningkatannya, artinya seharinya ya 2 sampai 3%. Memang masih di bawah itu sih kita, di bawah limit yang ditetapkan nasional. Tapi kita di sisi kesembuhannya masih di bawah nasional. Tingkat kematiannya juga, kematian itu kan 2% ya. Kita masih 1,7. Artinya masih di bawah nasional. Nah, tapi ini juga kalau seandainya tidak diatasi dengan segera dan tidak dikendalikan oleh kita dengan pencegahan maupun penanganannya, ini menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk kita. Makanya vaksin mungkin jawaban, salah satu jawaban, tapi juga belum menyelesaikan masalah. Yang paling tetap dan paling utama adalah tetap mengutamakan protokol kesehatan. Seperti itu. Kalau dari berapa ribu kasus itu yang tertinggi di wilayah mana Pak? Kasus yang tertinggi itu ada di
Kota Pangkal Pangkal Pinang. Pinang. Kota Pangkal Pinang ya. Iya. Sampai saat ini jumlahnya 243. Kemarin ada peningkatan 42. Oh. 42. Jadi eh, dalam aturan yang dikeluarkan oleh BNPB itu masuk ke dalam zona merah. Zona merah. Zona merah karena yang masih dalam perawatannya cukup di atas Pangkal 100. Pinang ya, Pangkal Pinang. bukan zona hitam yang lagi ribut-ribut, Zona merah. lagi rame. Saking merahnya Pak ya. Dan yang kedua itu kalau peringkat ya, Kabupaten Bangka. Bangka. Disusul Bangka Tengah dan Belitung. Oh, Belitung justru Belitung masuk juga. lebih kecil daripada Bangka Tengah. Yang sedikit itu Belitung Timur. Yang sedikit memang ada di Belitung Timur, Bangka Barat juga mungkin. Bangka Selatan. Bangka Selatan ya. Dan terakhir yang ke Bangka Barat itu 178. 178. Jadi Kalau indikator mengapa bisa meledak ya sekarang ini apa Pak? Kalau dari analisa tim Satgas sendiri? banyak faktor ya. Banyak faktor. Yang pertama memang awal-awalnya kan kita dalam libur panjang ya. Kemudian dari libur panjang itu kan sempat dibuka kelonggaran-kelonggaran sehingga mengakibatkan trennya itu naik. Tren ini bukan sebenarnya hanya di Bangka Belitung. Kalau kita lihat secara nasional, itu secara nasional merata kenaikannya. Hari ini aja sampai 11.000 peningkatannya. 11.000 lebih peningkatannya. Arti tren secara nasional itu meningkat. Karena memang kebijakan pelonggaran kemarin, libur, beberapa kali kita libur ya dari mulai Lebaran sampai dengan libur akhir tahun. Nah itu membuat peningkatan yang signifikan. Yang kedua memang kita mengencarkan tracing, tracking terhadap kontak-kontak erat dengan tes tadi. Itu membuat peningkatan yang cukup signifikan. Artinya yang dilakukan teman-teman di lapangan untuk men-tracking, men-swab, kemudian mentes, nah itu dapat juga peningkatan. Itu yang kedua. Yang ketiga memang kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan ini masih tergolong rendah. Dalam beberapa sesi penelitian yang dilakukan oleh BNPB, dari 3M itu kita memang lemah masih dijaga jarak. Dijaga jarak. Kalau mungkin masih sekitar di bawah 52-53% untuk jaga jarak. Cukup tinggi di kesadaran untuk bermasker, itu sekitar 70%, dan cukup tinggi juga di cuci tangan. Cuci tangan itu karena kita lihat hampir saat ini di setiap warung, di setiap toko sudah ada tempat cuci tangan, dan di setiap orang juga sudah menggunakan hand sanitizer. Itu cukup tinggi, tapi kita masih rendah di jaga jarak. Jaga jarak itu artinya budaya kita juga Pak. Bagaimana? Suka ngumpul-ngumpul silaturahmi nggak bisa hilang gitu. Budaya juga itu kan. Jadi itu yang masih rendah secara penelitian. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat memang penyebaran cepat ini adalah masalah pengendalian. Pengendalian yang kalau kami lihat kan kebijakan nasional memang kita bisa mengadakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri, tapi kan dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat. Dan itu memang banyak terjadi di tempat-tempat lain. Namun di DKI juga isolasi mandiri itu sudah dilarang. Tetap harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui wisma karantina dan lain-lainnya. Nah di Bangka Belitung karena akhirnya kan banyak juga yang isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri ini kan mengakibatkan pengawasan dan pengawalannya yang harus terus kita optimalkan. Memang kesadaran dari diri pribadi maupun dari petugas yang mengawasnya. Nah, kan kita banyak dengar mungkin ada yang pasien positif itu mesti membeli obat sendiri, atau atau keluar akhirnya kan. Nah, ataupun lamanya juga di dalam sisi menunggu hasil swab, karena saking banyaknya sampel sekarang nih yang belum di running itu sekitar 3.000 lebih. 3.000 lebih, artinya belum di running itu tuh antri. Sehingga kadang-kadang untuk tes itu bisa mencapai
3 sampai dengan 7 hari baru keluar Totalnya udah berapa tesnya. Pak yang kita hasilkan dari Bagaimana? hasil tes selama ini sudah berapa yang keluar ya? Eh, 10.000 sampai memang ya? sampai dengan 30.000 lebih Tiga udah puluh ribu kita ya? mengadakan tes ini. Yang masih Dan nunggu running maka 3.000. itu untuk mengurangi itu juga kita sudah berupaya dengan pengadaan PCR baik di kabupaten, Iya, iya. di wilayah Bangka Belitung untuk membantu mempercepat. Hmm. Namun tetap juga masih apa namanya belum optimal juga karena mungkin alat-alat tersebut yang harap maklum ya, kadang-kadang alat-alat tersebut sensitif dan Iya. harus memenuhi standar. Memenuhi standar ini standar yang apa ya namanya, harus ruang bertekanan negatif dan segala macam. Nah, itu yang masih kita optimalkan. Nah, untuk mempercepat tes tadi. Sedangkan untuk tempat karantina eh, ada beberapa kabupaten juga sudah memiliki tempat karantina. Pangkal Pinang baru buka kemarin Iya. LPMP kembali. Di Bangka itu ada 6 tempat untuk karantinanya di mes-mes yang Di disediakan Bangka oleh Induk ya? pemerintah daerah. Nah, itu merupakan hal yang kami pikir untuk apa ya, untuk menekan laju ataupun mengendalikan virus ini sampai beredar keluar. Tempat karantina dan tentu saja dengan tes yang cepat. Karena tes yang cepat itu sangat membantu ya di pola pikir Iya, pola untuk pikir masyarakat. psikologisnya juga. Karena kalau dia menunggu itu kan kesannya apa namanya, bosan, bosan daripada nggak ada, ini kok belum ada hasil-hasilnya Iya, segala macam, itu kan juga menambah apa ya, menambah Stres, was-was, iya. khawatir, cemas. stres dan lemes ya, akhirnya imunnya menurun dan Turun itu ya. mengakibatkan corona semakin mengganas dalam tubuh kita. Nah, hal-hal ini yang menjadi konsen kita untuk lebih lebih optimal lagi dalam usaha pengendalian ini, dari mulai tracing, tracking sampai dengan tempat apa namanya, tempat karantina yang harus kita siapkan. Kalau tempat karantinanya banyak, enak, jangan Iya. sampai nanti masyarakat itu, kadang-kadang masyarakat itu kan datang dalam keadaan sakit yang sudah sedang menuju parah. Akibatnya kadang-kadang tidak sampai 1 hari, pada di saat dia masuk ke rumah sakit 3 jam kemudian sudah meninggal karena memang kondisinya sudah sangat Ada parah, penyakit sangat parah. bawaan juga ya? Di samping itu juga kan ruang isolasi kita Iya. penuh. Penuh itu arti kata sudah dipakai semua tempat isolasinya dengan ventilator dan sebagainya. Akhirnya dia di ruang tunggu. Karena di ruang tunggu lama nunggunya kemudian wafat di situ. Nah, itu juga usaha kita, semoga juga tanggal 20 ini rumah sakit darurat COVID-19 kita yang dibangun di rumah sakit provinsi itu bisa berfungsi. Itu sangat membantu dengan 100 jumlah Tempat bednya, tidur. 100 jumlah bed, dan di situ juga ada ruang isolasi sebanyak 25 dan ruang observasi. Kamar observasinya ada 15, satu kamar berisi 5 bed untuk observasi ya. Nah, sehingga ini sangat sangat membantu kita dalam mengurangi angka kematian di wilayah Bangka Belitung. Artinya kalau dia sudah masuk rumah sakit terpantau gitu. Iya. Tidak lagi dia sesak napas di rumah, tidak ada yang membantu gitu kan. Cepat lah Nah, penanganannya. nah Maaf itu Pak, yang perlu. saya potong. Kalau yang meninggal itu kebanyakan itu bawaannya apa ya? Enggak, karena kan kalau COVID ini selain diserang COVID juga ada penyakit bawaan kayak Ya. jantung apa. Banyak banyak contoh sebenarnya virus ini juga Rata-rata kalau yang tanpa komorbid juga bisa membunuh gitu kan. Barusan teman saya, staf saya dulu ya, staf saya yang di Bangka Selatan, umurnya masih 86 kelahirannya. 86 udah 30 lebih, Iya. 30 lebih meninggal. Meninggal karena dia posisinya isolasi mandiri di rumah, tapi dia tidak punya penyakit komorbid gitu. Tidak punya penyakit komorbid, tapi virusnya ini semakin menggerogoti tubuhnya gitu kan. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Depati Hamzah sebagai tempat rujukan, nggak sampai 24 jam meninggal hari ini, dan tadi dimakamkan. Staf saya dulu di Bangka Selatan. Nah, artinya penyakit komorbid dan tidak memiliki penyakit komorbid juga virus ini membahayakan. Artinya lebih membahayakan kalau kita punya Iya. penyakit bawaan, tapi membahayakan juga kalau, jadi kita juga yang sehat-sehat mungkin jangan tenang-tenang gitu. Iya. Apabila nanti virus ini menyerang tanpa ada pertahanan dari diri kitanya, kita bisa
bukan bukan kena COVID tapi kena koid gitu kan. Seperti Jadi itu. memang pilihan terbaik sebenarnya harus karantina di tempat yang disediakan oleh Ya, pemerintah gitu ya, yang ya paling kalau damai. bahasa kesehatannya adalah observasi sebenarnya. Iya. Tempat observasi artinya melihat perkembangan virus itu. Hmm. Nah, perkembangan virus makanya dinamakan karantina itu untuk melihat mengobservasi virus itu apakah dia semakin membuat parah atau virusnya kemudian lemah. Hmm. Nah, pada saat virus lemah setelah isolasi selama 10 hari tanpa gejala dia dinyatakan bebas dari ataupun bebas karantina ataupun bisa dinyatakan sembuh. Tidak perlu lagi di swab untuk membuktikannya, tapi dari sisi penelitian yang sudah dilakukan 10 hari virus itu sudah mulai lemah Hmm. kalau tidak ada gejala. Iya. Nah, kalau ada gejala ditambah 3 hari lagi. Kalau ada gejala lagi ya masuk ruang UGD gitu kan seperti itu. Jadi eh, makanya sebenarnya tempat kalau menurut kesehatannya ada tempat observasi untuk Iya. mengobservasi pasien yang terkonfirmasi positif. Cuma karena kita itu tersendiri akhirnya Iya. dinamakan tempat karantina Tempat seperti itu. karantina. Kawan-kawan, Pak Mikro ini juga sempat ya Pak ya, sempat Iya. kena ya, Nah, sempat kena berapa waktu lalu. Bisa cerita Pak, kenanya di mana, kemudian apa hal yang Bapak lakukan sehingga bisa bisa apa bisa melawan gitu. Karena kawan-kawan juga kan mungkin yang kita minta inilah ya, atau ada keluarga kita yang ini bisa nelpon ini kamu ini gitu. iya, Ada nggak formulanya atau banyak hal ya, banyak hal pengaruh. Memang pertama kali saya kenanya saya sempat ke Jakarta dalam rangka ngambil reagen waktu itu reagen kita habis. Saya ngambil di Jakarta sebanyak 15.000 reagen untuk tes juga. Nah, pada saat saya ngambil di Jakarta lagi lockdown rupanya. Di kantor BNPB-nya lagi lockdown. lagi tinggi ya berarti? Ada berapa lantai ditutup waktu itu di BNPB-nya. Saya masuk aja, saya santai saja. Masuk ke WC gitu kan. WC biasa buka masker, sebelah saya batuk gitu kan. Saya nggak tahu lah kenanya di mana karena virusnya tidak terlihat. Iya. Kalau dia terlihat enak gitu kan. Iya. Tinggal enak menghindarnya. Ya, sampai di hotel kemudian saya tidak merasakan apa-apa. Pas saya pulang ke sini, saya merasakan diare. Diare yang cukup parah gitu ya. Cukup parah itu artinya satu hari itu bisa 6 sampai 7 kali saya ke belakang. Saya ke belakang dan hari 3 hari kemudian saya langsung sudah merasakan kehilangan indera penciuman gitu kan. Nah, penciuman. Saya nyium ABC dan kebetulan juga tidak ada yang saya cium kan sehingga tidak ada yang tidak ada yang bisa membaui saya Iya. gitu kan. Nah, setelah itu langsung saya telepon kawan-kawan di Wisma, saya minta dikarantina. Dan dikarantina lah saya dan syukur alhamdulillah posisinya pada waktu di PE sayanya kan itu tidak ada teman-teman saya yang kena. Ya, Karena saya langsung tahu dan saya langsung mengasingkan diri. Nah, hal-hal ini yang mungkin gejala-gejala ini masyarakat harus ketahui pada saat sudah merasakan ini ya minimal harus melakukan karantina diri. Kenal puskesmas dekat, larilah ke puskesmas terdekat. Nah, dalam penyembuhannya juga relatif ya, yang jelas sih semua anjuran orang itu, semua hal yang dikatakan orang baik ya saya hajar gitu kan. Saya minum, Iya, saya ikhtiar ya makan gitu bentuknya kan. ya. Apapun Akhirnya coba. memang bobot tubuh saya naik gitu. Hampir menyaui Pak Bangun bobot tubuhnya. Nah, yang jelas sih kita bagaimana meningkatkan imunitas kita. Semacam adrenalin ya, bagaimana kita meningkatkan adrenalin kita supaya berani, supaya dia bisa bersemangat yang luar biasa, bahagia, imun juga akan terangkat. Ya bawaannya senang terus lah gitu, pikirannya Bawaan positif senang gitu ya. gitu kan. Makanya setiap hari saya nyanyinya di sini senang, di sana senang gitu kan. Sampai bikin video. Pak Mikro. Nah, kan ada juga kan aromaterapi, ada juga banyak hal yang saya lakukan tapi untuk pernapasan saya menggunakan aromaterapi, untuk makanan minuman jahe yang sifatnya alam gitu. Vitamin C dan lain-lain. Nah, yang jelas pola hidup di karantina itu teratur dan sehat sebenarnya itu yang Penting lebih lebih bisa meningkatkan imun kita. Kita ini kan pola hidup kalau di rumah, karantina di rumah itu kan nggak sehat pola hidupnya. Mungkin tidurnya kelamaan atau segala macam dan kita bisa dikontrol setiap hari kalau di karantina. Kalau di rumah siapa yang kontrol? Iya. Lihat saturasinya, kadar oksigennya segala macam.
Saya sebulan itu rehatnya dalam masa pemulihan, dan sampai sekarang juga saya kalau antigen antibody itu saya masih Hmm, reaktif karena imun saya eh, tinggi ya. Wah. bergerak terus dan aktif terus. Hmm. Nah, pengalaman ini mungkin bisa membantu masyarakat lah, minimal mengetahui dulu tentang corona itu, Hmm. kemudian bisa melaporkan, kemudian bisa bertindak lebih awal sebelum eh, virus ini semakin merajalela di tubuh kita, seperti itu. Baik, Pak Bangun nih, saya mau nanya, kalau Bapak melihat penanganan COVID di Bangka Belitung sudah maksimal belum, Pak? Termasuk juga koordinasi dengan antar pemerintah daerah ya, karena ini kan kerja bersama gitu, gotong royong. Betul. Sejauh ini Bapak melihat sudah maksimal belum? Kalau kita lihat sih dalam rangka koordinasinya sudah cukup bagus ya secara Hmm. teknis ya. Contoh di kami lah, di kantor kami lah, begitu ada orang yang antigennya, katakanlah kan kami mengawasi klinik-klinik yang melakukan antigen ya, begitu antigen yang positif itu sudah langsung kita laporkan puskesmas, nanti langsung dari puskesmas dijadwalkan swabnya gitu. Di bandara juga sudah kita barrier supaya dia tidak menularkan, nanti diawasi. Jadi saya kira secara teknis koordinasinya sudah cukup bagus. Kalau ada kurang-kurang sedikit itu sangat mungkin ya, karena memang kasus ini berjalan terus-menerus masih ada, itu ya wajar lah gitu. Kalau masyarakatnya sendiri Pak, kalau melihat masyarakat Babel ini Kalau masyarakat Babel tingkat kesadarannya gitu, tingkat kesadarannya akhir-akhir ini agak cenderung Menurun. lengah ya? menurun. Iya, akhir-akhir ini ya. Dulu waktu awal-awal sudah cukup bagus, di mana protokol kesehatannya pada semuanya tertib gitu kan. Tapi ya di akhir-akhir ini protokol kesehatan cenderung menurun, dan itu terlihat dari tren angka kasusnya itu lumayan lumayan cukup tinggi, dan begitu satu kasus yang kena kita tracking itu bisa beberapa juga yang kena, dan itu biasanya karena pola protokol kesehatan yang mereka tidak terapkan dengan baik. Mungkin saking bosannya ya Pak Mikronnya masyarakat ini, udahlah ini, karena sampai ada anggapan bahwa COVID nggak ada gitu, kuat-kuat kita aja gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu kita kasih edukasi juga ke masyarakat bahwa Betul. penyakit ini ada. Terkait vaksin ini Pak Bangun, kalau boleh tahu data terbaru jumlah vaksin yang masuk ke Babel ada berapa Pak? Kalau jumlah vaksin yang masuk ke Babel sampai saat ini masih sama, tidak ada perubahan. 10.000 Jadi masih 10.280 vaksin yang ada di Provinsi Babel, dan hari ini sudah kita distribusikan ke 3 kabupaten kota. Jadi ke Kota Pangkal Pinang, ke Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung per hari ini. Target kalau jumlah kuotanya berapa Pak dari total? Total untuk nakes ya, untuk nakes yang bisa kita data sekarang nakes, karena data yang untuk masyarakat masih kita menunggu rekapitulasi dari pusat, karena kalau data nakes yang terdata di SIS SDMK itu sekitar 12.661-an, sekitar 12 ribuan lah. Oh jadi yang 10.000 ini memang prioritas dulu untuk nakes ya? Iya, betul. Jadi proses pelaksanaan vaksinasi ini oleh pemerintah kan dibagi beberapa tahap. Jadi untuk tahap pertama ini dilaksanakan mulai Januari sampai pertengahan Januari sampai dengan April, di mana targetnya adalah nakes dan pelayanan publik esensial gitu. Jadi pada saat awal ini sampai Februari targetnya adalah tenaga kesehatan selesai, habis itu ke pelayanan publik esensial, baik itu TNI, Polri, dan layanan-layanan publik lainnya, ke bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada untuk usia lanjut juga dapat juga. Itu tahap pertama juga masuk? Itu masuk ke tahap kedua. Oh tahap kedua. Ya. Ada berapa tahap Pak semuanya total? Total itu ada 4 tahap. 4 ya? Iya. Sampai akhir tahun ini atau? Sampai akhir tahun depan. Targetnya 15 bulan, target 15 nasional ya. 15 itu untuk walaupun tidak seluruh sampai masyarakat, tapi khusus untuk yang kita sudah data gitu ya? Iya, yang sudah data. Jadi targetnya kan yang jelas itu petugas kesehatan, pejabat publik,
sama lansia, kemudian masyarakat rentan dan masyarakat lainnya. Masyarakat rentan itu yang punya komorbid. Yang tadi disampaikan. Iya, yang disampaikan Pak Mikron. Kemudian Hmm. masyarakat umum pada umumnya. Itu target. datanya ada semua Pak ya? Atau memang Data kan dari top down semua, makanya yang dalam pelayanan vaksinasi itu data itu dikompilasi dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil ya, dan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti itu dikompilasi sehingga itu jadi data nasional untuk pelayanan COVID, nanti dibuat dalam sistem aplikasi namanya PCare atau Primary Care. Nanti semua layanan fasilitas klinik yang melakukan vaksinasi itu wajib menggunakan aplikasi Primary Care atau PCare yang biasa kita ya. sebut. Ya. Tapi kan ada masyarakat yang dia punya penyakit yang termasuk masyarakat rentan lah. Betul. Tapi dia kalau di BPJS kan trackingnya jelas dia sudah pernah berobat kemana. Nah, betul. Bagi masyarakat yang tidak pernah menggunakan itu atau tidak memiliki sama sekali, ini kan mereka tidak masuk ke data kita. Apa kita nunggu masyarakat melapor dulu atau? Ya, jadi data itu ada yang bersifat top down, ada yang bersifat data laporan dari masyarakat. Jadi nanti di dalam sistem pelaksanaan vaksinasi teknis ini nanti ada yang bersifat top down, jadi dari pemerintah. Nanti bagi yang belum terdata itu, nanti itu dikerjakan oleh teman-teman dari Babinsa, Babinkantimas untuk mendata siapa saja sih yang belum mendapat SMS Blast atau belum terdata di dalam layanan vaksinasi ini. Nanti dilaporkan ke puskesmas, nanti di situ akan kita kompilasi datanya untuk bisa dilakukan vaksinasi. Artinya kayak peran RT, RW, iya betul. Ini semuanya ya? kita, jadi dalam tadi disampaikan sama Masnya bahwa untuk penanganan COVID ini nggak bisa sendiri-sendiri, diserahkan ke kesehatan sendiri juga nggak bisa, diserahkan ke BPBD sendiri juga nggak bisa. Jadi ini memang kerja bersama, kerja seluruh warga Indonesia dalam menanggulangi pandemi ini. Jadi kita harus bergotong royong bersama-sama mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah ini supaya bangsa kita sehat, ekonomi kita kuat. Pak, kemarin tuh sebenarnya kita sudah dibentuk ya tim terpadu pelaksanaan vaksinasi. Sudah. Tugasnya apa sih itu? Tugasnya selain itu nyuntik untuk vaksin itu. Tugasnya banyak. Di situ ada terjadi berbagai bidang, baik ada keamanan, ada perencanaan, ada data, evaluasi data, ada menyusun programnya, ada edukasi kepada masyarakat, terus proses verifikasi data tadi masuk. Tuh, jadi banyak programnya di situ. Selainnya itu, jadi mereka merencanakan semua kegiatan-kegiatan, menyusun SOP-nya, kemudian memantau, ada juga untuk memantau kejadian pasca imunisasi. Itu juga harus mereka pantau juga. Pasca divaksin gitu? Iya, setelah divaksin itu ada keluhan enggak sih? Gitu. Nanti dievaluasi. Pak, ini ada informasi yang beredar kalau masyarakat beranggapan efektivitas dari vaksin itu masih diragukan lah, itu masih rendah. Banyak kan berita-berita yang informasi yang beredar vaksin itu cuma menyembuhkan berapa persen. Nah, ini membuat kekhawatiran masyarakat. Cara kita meyakinkan bahwa ini penting seperti apa ya Pak? Jadi itu kalau kita katakan efektivitasnya rendah, ya jadi dari masyarakat nggak perlu khawatir terkait efektivitasnya, karena vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia itu memiliki penelitian ya yang dilakukan kemarin, sehingga Badan POM mengeluarkan izin darurat itu kita mempunyai efektivitas 65,3%, di mana standar WHO vaksin yang diizinkan itu memiliki efektivitas minimal 50%. Jadi kita sudah lebih tinggi dari standar WHO. Dan jika efektivitasnya itu 65, dia masih melindungi gitu. Jadi nggak perlu takut, dia masih cukup melindungi, sehingga nanti angka kematian, angka kesakitan karena COVID itu bisa menurun. Jadi sesuai dengan tujuan dari vaksinasi tersebut. Pak Mikron, kalau hubungan Satgas dengan tim ini nanti di lapangan seperti apa ya? Ya. Karena kalau bayangan saya sudah ada Satgas,
kenapa nggak Satgas aja yang ngambil alih untuk vaksinasi gitu ya, Ya. dibentuk tim lagi gitu. Ya betul, Satgas itu kan kalau kita berbicara dari awal namanya kan gugus tugas dulu. Iya, Awal-awal gugus tugas. terbentuknya adalah gugus tugas. Seiring waktu gugus tugas ini tidak bisa mencakup semua lini Kerjaan ya, Pak. lini apa ya yang terdampak COVID ini. Kan bukan hanya manusia rupanya yang terkenanya, bukan hanya kesehatan yang terkenanya, tapi juga Ekonomi, ekonominya. iya benar. Ekonominya. Makanya kemudian dipecah jadi dua, Satgas penanganan COVID dan Satgas pemulihan ekonomi nasional yang masing-masing diketuai oleh kepala. Nah, ketua Satgas adalah Pak Doni, sedangkan ketua ketua pemulihan ekonomi nasional itu menteri beliau ini sekarang, Pak Budi ya. Pak Budi. Menteri Dan Kesehatan ya. ada komite kebijakan yang diketuai oleh Pak Erick Thohir. Iya. Nah, artinya perkembangan kita ini kan nggak bisa mengatakan satu kebijakan itu akan kemudian ampuh untuk menangani suatu masalah. Apalagi masalah ini masalah baru. Tidak ada satu negara pun yang memiliki struktur yang ajak dan SOP yang benar. Kayak Inggris saja mungkin SOP-nya sudah benar, tiba-tiba diserang lagi dengan varian baru. Muncul lagi kelabakan lagi. Artinya perkembangan ini sekarang kan berbeda kita. Kalau penanganan dengan pengobatan, ini kan vaksin itu kan bagian dari pengobatan gitu kan. Artinya tidak bisa dikerjakan oleh Satgas dan sehingga dibentuklah tim tim terpadu. Tim terpadu. Dan Pelaksanaan. kami juga ada di dalamnya gitu. Iya. Kami di bagian logistik. Artinya pemisahan organisasi ini adalah untuk mempercepat dan menjurus ke dalam penanganan yang pengobatan yang lebih efektif. Nah, seperti itu yang kami bisa sampaikan. Kalau untuk sosialisasi nih Pak Bagun, sosialisasi terkait vaksin ini sudah sejauh mana dilakukan untuk di Bangka Belitung? Karena ada juga masyarakat yang vaksin kirain kayak apa gitu, mungkin ada yang baru nonton kemarin Pak Jokowi disuntik itu. Karena kan masih banyak juga yang buta ya tentang. Iya betul. Jadi untuk sosialisasi vaksinasi COVID kita memang masih baru dan perlu kita perdalam lagi dan kita tingkatkan sampai ke lini-lini masyarakat di tingkat bawah. Makanya di dalam satuan tugas tadi itu ada bidang komunikasi informasi terkait COVID yang dipimpin oleh kepala Kominfo ya. Yang di bidang kepala koordinatornya adalah kepala Kominfo. Jadi harapannya nanti di dalam situ yang tergabung dalam bidang komunikasi dan informasi itu bukan hanya kita saja, nanti ada organisasi profesi dari IDI, kemudian dari Persatuan Perawat, dari organisasi dari Majelis Ulama Indonesia, dari NU, semuanya tergabung supaya nanti kita berikan mereka bekal bahwa bagaimana cara meyakinkan masyarakat supaya masyarakat itu mengetahui tentang vaksinasi COVID, kegunaannya, tujuannya, manfaatnya, supaya semua masyarakat di Babel ini bisa tahu dan pentingnya terkait vaksinasi, program vaksinasi ini. Jadi pada saat ini nanti kita harapkan nanti semakin erat komunikasinya dari lintas sektor dan timnya kan sudah terbentuk, nanti semua kerja bersama dalam mensosialisasikan vaksinasi COVID ini. Baik kawan-kawan, kita akan rehat sejenak. Nanti kita masuk ke segmen berikutnya sekitar 5 menit ya. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan mengulas bagaimana dan apa sih bentuk vaksin itu, kemudian bagaimana teknisnya dan fungsinya untuk apa. Kita lagi.
Kita kembali lagi setelah tadi break. Mungkin Anda yang pengen minum-minum atau searching tentang vaksin tadi bisa nanya juga kepada kita di komentar. Nanti kita akan tanyakan ke narasumber. Pak Bangun nih, kalau boleh cerita sedikit vaksin COVID itu apa sih sebenarnya? Vaksin COVID itu kan ada yang bilang dia diambil dari plasma seseorang yang sudah kena ini ya, kena COVID sebelumnya, diambil kemudian dianalisa, maka jadilah vaksin untuk melawan ini. Sebenarnya sama-sama virus kan. Nah, banyak masyarakat juga yang nanya vaksin ini dari mana gitu asalnya itu. Oke, baik. Jadi vaksin itu adalah yang jelas adalah dia produk biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya membentuk antibodi di dalam tubuh kita atau membuat daya tahan tubuh kita terhadap suatu virus, bakteri, virus penyakit itu kita jadi lebih kebal. Jadi dia dari bagian dari virus tersebut. Jadi bisa diambil dari proteinnya atau virusnya yang dimatikan, dibuat tidak aktif lagi, atau diambil secuil dari proteinnya ya, secuil bagiannya, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Setelah dimasukkan ke dalam tubuh kita akan mengenali virus ini. Oh, sekarang kan kita belum pernah kena COVID nih. Kalau tubuhnya Pak Mikron sudah mengenali, karena dia sudah pernah terpapar COVID dan dia termasuk penyintas COVID yang tidak boleh divaksin. Bukan tidak boleh ya, belum boleh divaksin. Karena penelitiannya terkait itu belum. Jadi kayak tubuhnya Pak Mirwan sudah terlatih, dia sudah memiliki antibodi terkait vaksin COVID. Sedangkan kita itu tubuh kita belum terlatih sehingga dikasih proteinnya atau kulit luarnya dari atau hanya secuil kecil atau bagian dari itu yang bisa dikenali oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita membuat daya tahan tubuh kita, sehingga melatih daya tahan tubuh kita untuk kebal terhadap, untuk siap lah ketika siap menghadapi jika itu ada datang virus. Dia sudah Betul. Jadi tubuh kita kan punya tentara namanya antibodi. Nah, tentara kita nggak terlatih nih melawan musuh yang seperti itu, harus dilatih dulu. Setelah terlatih kuat, begitu ada musuh yang sesuai dengan itu, dia hajar. Yang musuh lebih hebat dia bisa hajar. Nah, itulah fungsinya vaksinasi. Nah, yang disampaikan Masnya tadi adalah plasma konvalesen. Itu berbeda lagi ya dengan COVID. Saya yang pernah itu. Ya, kalau plasma konvalesen itu adalah produk darah. Jadi darah kita diambil, kemudian diambil sel merahnya dibuang, diambil plasmanya saja. Nanti dari dalam plasma itu kan dia ada antibodi dimasukkanlah ke dalam tubuh orang yang sakit. Jadi sangat berbeda nanti penggunaannya. Kalau plasma konvalesen itu untuk orang yang sedang menderita COVID, sedangkan untuk vaksinasi ini untuk orang yang sehat. Nggak mungkin kita melatih orang yang sakit kan, harus orang yang sehat, yang tidak bergejala yang kita latih. Vaksin ini untuk orang yang belum kena berarti ya? Ya, jadi salah satu kriterianya adalah penerima vaksin adalah dia bukan penyintas COVID. Kayak Pak Mikron. Kayak Pak Mikron ini sudah begitu dia itu udah nggak bisa. Ya udah terprogram lah dalam tubuhnya bahwa ketika muncul itu. Iya betul, sudah ada sel memori lah ya. Sel memori benar. Mengapa kita harus divaksin Pak? Itu pertanyaannya. Ya, mengapa kita selain tadi untuk menyiapkan tentara ya, dalam tubuh. Ya tujuannya supaya menyiapkan tubuh kita untuk siap menghadapi tantangan atau virus itu. Kalau kita tidak, karena kemampuan orang kan berbeda-beda. Ada orang yang sehat, ada orang yang enggak selamat. Ya kan? Yang meninggal juga ada terus tiap hari nih. Dari kawan-kawan saya di dokter juga yang meninggal juga tiap hari ada terus, ada aja lah, bukan ada terus ada. Sehingga tubuh kita memang perlu divaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk membentuk antibodi. Tujuan utamanya adalah itu ya. Pak Mikron, sebegitu pentingkah vaksin ini sehingga sampai pemerintah ada yang mengeluarkan denda kalau nggak mau divaksin 1 juta rupiah itu bayar. Sebegitu pentingnya Pak vaksin ini Pak? Iya, berbicara antibodi ya, dan berbicara kumulatif serta berbicara kelompok.
dalam suatu kelompok. Kalau seandainya kita ini tidak ada yang daya tahan tubuhnya kurang, eh, itu akan cepat kenanya. Nah, makanya perlu vaksin ini dalam untuk menjaga, Pak. Kita akan divaksin itu seluruh rakyat Indonesia. Itu perkataan Pak Jokowi. Iya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita yang secara kolektif. Nah, kalau seandainya ada pencapaiannya tidak sampai dengan 90%, berarti kita belum bisa memaksimalkan perang melawan COVID. Sehingga memang pemerintah mewajibkan dan mengharuskan semua warga harus divaksin. Dan bagi yang tidak mau divaksin ya kita lawan sekarang. Iya. Kita lawan. Artinya di sini adalah keselamatan masyarakat adalah kedaulatan tertinggi dan itu yang harus kita utamakan. Dan simbol negara, pemerintah dan juga kepala negara ini sudah melaksanakan vaksin hari ini. Ya kemarin ya 13. Iya. 13. Artinya di situ sudah mengorbankan, sudah mempraktekkan, sudah mencontohkan seluruhnya ke masyarakat Indonesia. Jadi barang siapa yang tidak mau ikut vaksin, ya berarti sudah melecehkan kita juga. Mari kita lawan secara bersama-sama seperti itu. Nah. Tapi masih ada aja ya yang seperti itu, yang artinya apalagi di Ya. media sosial itu sangat kencang sekali bahwa vaksin ini nggak perlu untuk apa, nanti efek sampingnya apa itu. Ya. Ya Kalau itu kan yang namanya kebijakan itu kan nggak 100% juga disukai. Tetap juga kebijakan itu ada yang tidak mensukainya. Tapi kan ini untuk keselamatan masyarakat. Sehingga memang harus ada ketegasan dari kita dan dari pemerintah, malahan didenda sampai dengan 5 juta. 5 juta. Seperti itu. Ini baru ngomong vaksin yang masa lalu, Pak ya. Kalau di Inggris sudah bermutasi, vaksinnya beda lagi. Kalau Pak Bangun teknis pemberian vaksin itu dari awal ya. Tadi kan datanya sudah ada ini. Kemudian saya mau divaksin, apakah saya harus ke puskesmas atau orang datang ke rumah saya sampai nanti selesai seperti apa, Pak? Oh, betul. Jadi ya, saya nambahin Pak Mikro tadi sudah disampaikan Pak Mikro ya. Ada kekebalan kelompok itu yang ingin kita capai. Jadi namanya secara medical adalah herd immunity atau kekebalan kelompok. Itu yang kita ingin capai seluruh masyarakat kita supaya kita menang terhadap pandemi ini. Jadi kalau seluruh warga kita sudah banyak yang divaksin, otomatis angka penularannya sedikit, angka kesakitan sedikit, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatannya secara bebas. Itu yang utama tadi, herd immunity ya. Iya, herd immunity. Kemudian terkait apa sih yang dilakukan masyarakat jika ingin melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini dilakukan di fasilitas kesehatan. Ya, jadi nggak bisa masyarakat telepon ke terus timnya datang ke rumah, tidak. Jadi ya. Vaksinasi ini karena ini vaksin baru sehingga vaksinasinya dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Bukan hanya karena vaksin baru, tapi untuk kenapa dilaksanakan di Vaskes? Karena untuk menjamin keamanan dan keefektifan dari vaksin ini. Karena vaksin ini kan produk biologis yang cara penyimpanannya harus khusus. Jadi harus memerlukan rantai dingin. Harus mempunyai lemari es khusus, harus mempunyai wadah khusus, transport khusus, sehingga dia tidak rusak. Sehingga kalau disuntikan ke masyarakat atau pengguna jasa atau pengguna jasa yang pada masyarakat ini ya, itu dia bisa menghasilkan efektivitas yang cukup baik. Aman lah itu. Aman dan bermanfaat. Jangan sampai vaksinnya kalau dipastikan kan jelas nih dia tersimpan di suhu 2 sampai 8 derajat prosesnya. Sehingga pada saat disuntikan memang betul-betul efektif. Bagaimana dengan prosesnya? Nanti dalam proses pelayanan vaksinasi adalah masyarakat mendaftar dulu, diregistrasi ulang dalam aplikasi Peduli Lindungi. Dalam aplikasi Peduli Lindungi mereka registrasi, kemudian mereka akan mendapat etiket. Dia nanti memilih vaskesnya, memilih puskesmas mana, kemudian dia jamnya jam berapa, tanggal berapa. Setelah setuju mereka nanti akan dapat etiket. Nah,
etiket itu akan dibawa ke puskesmas, nanti di dalam, bukan hanya puskesmas ya, ke pasienkes itu nanti di dalam pasienkes itu ada 4 meja. Iya. Ya itu meja pertama dia akan mendaftarkan dengan menunjukkan etiketnya tadi. Di meja kedua akan dilakukan pemeriksaan atau penapisan atau screening dan pemeriksaan di meja kedua. Nanti di meja kedua ini jadi terscreening, dia termasuk orang yang bisa divaksin dengan vaksin yang ada sekarang atau menunggu vaksin yang cocok untuk tubuhnya ya. Untuk tubuhnya atau untuk kondisi tubuhnya. Peduli Lindungi saya sudah ini Pak, Iya. sudah download. Jadi untuk tubuhnya cocok. Nah, nanti setelah itu kalau dia tidak bisa divaksin, berarti dia harus akan dijadwalkan ulang nanti by sistem, oleh sistem semuanya yang mengatur sampai vaksinnya ada. Jadi kan pasti nanti ditentang komorbidnya apa, hipertensi misalkan atau yang lain lah misalkan. Itu yang kriteria yang menerima yang tidak itu apa Pak? Yang kan ada di, kalau saya baca itu yang tidak bisa divaksin ya. Ya, Dia, ada. Jadi saya selesaikan dulu. Jadi meja ketiga nanti setelah lolos mereka ke meja ketiga. Dari meja ketiga mereka akan divaksin. Setelah divaksin mereka akan meja keempat. Di meja 4 mereka akan menunggu setelah dicatat di situ, kemudian diberikan sertifikat vaksin. Oh, ada sertifikatnya. Ada kartu vaksinasi dan ada sertifikat vaksin. Tapi karena ini yang pertama ya sertifikat vaksin yang pertama. Kan harus lengkap, harus dua kali disuntik ya, harus dari 0 dan hari ke-14. Bagaimana kriterianya? Kriterianya yang utama adalah yang tidak boleh divaksin ya. Yang jelas dia ibu hamil, menyusui, dia punya penyakit keganasan, kanker. Kemudian dia punya penyakit alergi terhadap produk vaksinnya. Kemudian dia punya penyakit autoimun yang menyerang tubuhnya sendiri. Terus itu yang tidak bisa. Kemudian dia penyintas vaksin COVID. Ya. Artinya bisa. Memang di meja kedua itu ya yang nanti screeningnya di meja kedua ya. Itu ya. Yang bisa. Dan di sistem pun nanti juga tersedia apakah Anda punya komorbid ya dan tidak gitu. Oh, kita sendiri yang. Iya, nanti kita ngisi. Jadi ada 2 kali screening, by sistem dan by di pasien. Tapi bisa aja kan kalau di aplikasi itu kalau misalnya ngisi kita bisa aja bohong kan, kita bisa nanti dia akan dijadwalkan paling bener pas COD-nya ya, iya, COD pas ketemuannya itu cash of delivery ya, jadi waktu datang. Jadi pas datangnya itu sebenarnya yang betul, jadi waktu datang kita vaksin, kita analisis, screening, kita screening. Iya. Makanya nanti ada 2 pencatatan tadi ya, by sistem dan untuk yang lingkungan nanti bisa menghubungi Babinsa dan Babinkatimmas. Ini kita sedang koordinasi dengan teman-teman Binmas Polda, nanti mungkin dari timnya Kominfo ya, untuk koordinasi terkait. Kalau Pak Mikron untuk vaksin ini kan katakanlah masyarakat itu memang harus ya, wajib. Cuma kan untuk wilayah, ada beberapa wilayah di Bangka Belitung nih yang mungkin jaraknya jauh. Ada yang di pulau kayak misalkan yang pulau terjauh lah. Itu juga apakah masuk tahap pertama atau memang data yang masuk ini kalau misalkan di pulau yang terjauh itu cuma 2 orang, tetap harus kita ini juga ya, kita vaksin ya. Kembali ke target tadi ya, jumlah paskesnya 12.000, nakesnya 12.000 lebih, artinya 12.000 itu juga sampai ke misalnya Pulau Gresik, sampai ke Selat Nasik, sampai ke Pongo, itu semua kena vaksin. Itu juga kena vaksin dalam rangka untuk ya tadi lah, sebenarnya vaksin ini kan frame berpikir kita tuh yang harus kita rubah. Kita nih ingin disembuhkan, ingin apa ya? Kalau frame yang sekarang ini kan banyak yang menghantui dan mengganggu. Frame-nya adalah vaksin ini nggak bagus, vaksin ini segala macam. Tapi kalau frame-nya ini adalah suatu cara kita untuk memerangi COVID, memerangi corona. Nah, frame itu yang harus kita munculkan dan masukkan ke dalam pola pikir masyarakatnya. Jadi hal itu yang harus secara bertahap yang kita lakukan. Artinya semua masyarakat juga dapat, dalam rangka juga kita ini menyelamatkan warga loh posisinya. Dengan salah satu caranya adalah memvaksin. Dan vaksin juga secara tidak langsung kita sudah mengenalinya lama.
Setiap orang naik haji nggak tahu Iya. kita divaksin juga kan. Nah, Dari waktu kecil kita Pak, kecil juga divaksin, di artinya nggak ada polio, masalah iya. toh sebenarnya kan. Nggak tahu kalau sekarang tiba-tiba menjadi masalah ataupun dipermasalahkan orang. Oh, vaksin itu dikenal dari dulu. Dari dulu sampai sekarang kita tuh Cuma divaksin. kan Naik haji juga divaksin kita. karena begini Pak, mungkin pikiran orang karena kasus ini sangat mengerikan, maka ketika divaksin timbul apa ya? Timbul ketakutan juga kan? Karena ada beberapa ya informasi itu dampak atau efek negatifnya kan kita lihat itu ada yang macam-macam lah. Sebenarnya vaksin itu yang ini ya, yang khusus yang ini eh, efeknya itu sampai segitu nggak tuh, Pak? Efek yang di video-video yang lagi viral itu. Tapi itu kan sifatnya kasuistik. Kasuistik dan juga kadang-kadang dibuat-buat. Ataupun ada hoak-hoak yang disebarluaskan secara masif di media-media sosial. Pada prinsipnya tadi kan 65,3% tingkat keakuratannya. Dan itu yang menelitinya adalah ahli Pak, bukan orang kacang-kacang gitu kan. Hanya jadi kalau makanya ini kan seperti katanya Iya. kan kita ini bukan bertanya kepada katanya Pak, kita ini berpijak kepada realita. Realitanya adalah ada penyakit, ada obatnya, Ada obatnya. ataupun ada cara pencegahan, itu realnya. Nah, bukan kepada persepsi. Dan ini diwajibkan, tidak boleh milih. Ya, Saya nggak mau. ya diwajibkan mau. ini. Artinya mari kita berpijak kepada realita, jangan berpijak kepada persepsi orang, jangan berpijak kepada katanya. Itu nggak akan selesai. Katanya saya ganteng gitu kan, itu fitnah Pak. Jadi, Pak Bangun, kalau vaksin ini ketika kita sudah disuntik gitu ya, efek pertama yang akan dirasakan itu apa Pak? Dari informasi yang Bapak dapat itu Pak? Yang jelas terkait hoax tadi ya, ada yang disuntik itu terus pingsan, kejang. Itu sebetulnya kalau kita telusuri itu, kemarin saya koordinasi dengan teman-teman, begitu kita telusuri itu sebetulnya dalam rangka simulasi vaksin. Tapi videonya itu dipotong, Iya. habis disuntik terus kejang-kejang gitu. Sebetulnya sehingga di dalam waktu teman-teman vaksinator itu pelatihan juga diajarin juga kalau habis disuntik terus pasiennya sampai ada alergi sampai shock anafilaktik namanya, sampai kejang seperti itu, apa yang harus dilakukan itu vaksinatornya juga harus tahu. Sehingga itu adalah video simulasi yang dipotong. Terus dibuat notifikasinya yang berbeda, tafsir yang berbeda. Sehingga mari kita melihat semuanya itu secara menyeluruh, secara utuh bahwa itu simulasi yang harus dilakukan. Jadi ada contoh lah pilot itu sebelum terbang itu pasti mereka berlatih bagaimana kalau mesinnya mati satu, mesinnya mati dua, bagaimana kalau bannya. Semua itu dilatih, sama juga teman-teman vaksinator itu dilatih untuk menghadapi hal-hal tersebut. Makanya tenaga vaksinatornya pun harus dilatih. Pak, misalkan setelah divaksin nih, saya setelah divaksin tiba-tiba berapa hari ya, saya pulang kemudian sekitar 1 atau 2 hari saya merasakan tubuh saya ada gejala yang aneh gitu. Kemana saya harus saya melapor? Jadi pada saat kejadian yang aneh bisa melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan ke tempat yang saya vaksin tadi? Iya. Pasti kan jenengan milihnya yang terdekat ya. Nanti di situ by system itu sudah menunjukkan kartunya tadi, di situ sudah ada itu disuntik di mana. Nanti di Provinsi Bangka Belitung ini ada namanya Komda GIPI, Komisi Daerah Penanggulangan Kejadian Pasca Imunisasi. Nah, nanti mereka akan turun itu timnya menganalisis apakah ini betul kejadian pasca imunisasi atau ini efek simpang dari vaksinnya atau ini ada prosedurnya, kesalahan dari prosedurnya, nanti akan dievaluasi. Jadi sudah ada timnya, jadi semua ini sudah kita siapkan sampai sedetail-detailnya. Jadi semuanya untuk apa? Demi keamanan dan keselamatan masyarakat bersama. Karena kalau kita nggak mau divaksin, kita hidup nggak sendiri gitu. Iya betul, kita hidup dengan keluarga kita. Gitu. Makanya tagline kita, yuk kita vaksin demi menjaga kesehatan keluarga kita. Itu tagline kita sendiri. Yang kita buat sama Pak Mikron. Baik, itu kawan-kawan
saya ingin closing statement dari Bapak terkait vaksin tuh. Tanggal berapa Pak mulainya Pak? Kalau Pak Gubernur besok ya? Besok ya. Pak Setelah itu nakes sudah langsung jalan. Oh Gubernur dulu, nanti setelah itu tenaga kesehatan Tenaga kesehatannya langsung by system. yang 10.000 itu ya? Dituntaskan semua atau? Enggak ya? semuanya kan bertahap. Jadi sementara untuk Kota Pangkal Pinang, Bangka dan Belitung. Belitung. Iya, siap. Ada mungkin Pak closing statement dari Pak Bangun dulu Jadi terkait vaksin, meyakinkan masyarakat nih bahwa ini penting gitu. Jadi terkait vaksin, vaksin ini sudah teruji keamanannya, ya jelas. Terbukti dengan BPOM sudah mengeluarkan izinnya. Kemudian sudah terbukti kehalalan dengan fatwa MUI mengeluarkan Fatwa halal. fatwa halalnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan reaksi-reaksi yang ada di video-video itu, di dalam penelitiannya di BPOM sebelum mengeluarkan itu ditemukan bahwa reaksi yang terjadi di dalam penyuntikan vaksin ini adalah reaksi ringan sampai sedang. Jadi tidak ada kejadian yang sampai Pingsan sampai apa, itu tidak ada. Jadi semuanya sudah diteliti dan gejalanya ringan. Jadi sekarang saya harap masyarakat tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu khawatir. Pemerintah pasti mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat. Makanya prosedurnya dijalanin semua. Yang paling utama adalah sekarang mari kita peduli, mari kita melindungi keluarga kita, saudara-saudara kita dengan mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya kira itu. Baik, Pak Mikro ada mau tambahin, karena saya beranggapannya gini Pak, mikirnya ketika saya sudah divaksin atau kawan-kawan lain sudah divaksin, pikiran saya sudah kebal gitu ya. Nah ini kan menjadi tantangan kita ke depan. Saya sudah kebal dan ya udah buka masker kayak biasa gitu. Saya sudah divaksin kok. Nah ini kan ada masyarakat yang masih ini kan, ini tantangan kita ke depan. Nah dari Bapak sendiri sebagai sekretaris Satgas, Ya. bagaimana agar masyarakat ini setelah divaksin, pertama saya mau divaksin, meyakinkan saya mau divaksin. Ini yang kedua, setelah vaksin itu apa sih? Ya. Gitu. Dalam penanggulangan kebencanaan itu kan ada sifatnya pencegahan, ada sifatnya penanganan, dan ada sifatnya rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, dalam hal vaksin ini memang kita divaksin itu adalah untuk meningkatkan imunitas kita, dan divaksin ke seluruh masyarakat Indonesia itu adalah untuk kekebalan komunitas, herd immunity. Artinya ini sudah bagian dari penanganan, tapi pencegahannya juga kita harus selalu kedepankan. Pencegahannya tetap dengan protokol 3M. Jangan juga kita setelah divaksin kita sok-sokan gitu kan, gaya-gayaan. Saya juga yang sudah memiliki imunitas, memiliki kekebalan dari virus ini juga masih tetap menggunakan 3M. Nah kadang-kadang juga kalau saya lengah tetap juga batuk, tetap juga pilek gitu kan, tetap juga akan menyerang kita. Artinya karena virusnya tidak masuk ke tubuh kita, tapi kita bisa menjadi carrier. Artinya virusnya nggak menyerang kita lagi, tapi kita bisa menyerang orang lain. Artinya tetap protokol kesehatan tuh harus dikedepankan. Itu hal yang kami pikir utama, dan makanya vaksin ini adalah cara yang kami pikir efektif. Cara paling efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan meningkatkan efektivitas dan meningkatkan produktivitas kita. Tapi tetap protokol 3M dijalankan. Yang penting 3M itu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak itu harus selalu kita kedepankan. Artinya ini adaptasi kebiasaan baru kita. Adaptasi yang semula dari aturan akan menjadi budaya pada saatnya nanti. Vaksin adalah cara untuk menyembuhkan ataupun memerangi virus corona. Nah, semuanya harus dilaksanakan secara bersama dan secara kompak dan mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Bagi yang menolak vaksin, bagi yang hoak terhadap vaksin, kita lawan. Seperti itu.
Bubble sudah siap Pak ya kalau divaksin? Hah? Dari pembahasan kita tadi kalau menurut Bapak Bubble sudah siap belum untuk divaksin Pak? Pak Gub. Enggak, Bangka Belitung. Ya. Oh, Bubble siap. Bubble siap. Bubble siap, Bubble sehat, Bubble apa tadi semuanya? Yuk kita jaga keluarga Yuk kita jaga keluarga dengan mengikuti vaksinasi. Dengan mengikuti vaksinasi. vaksinasi. Dan Ada kita lagi mau ditambahin Pak? slogannya. Yang jelas besok tambah satu lagi ya, masyarakat Iya. nggak perlu ragu lagi karena besok beberapa pemimpin kita, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Wali Kota dan Bupati akan melakukan vaksinasi perdana. Ini membuktikan bahwa vaksin itu aman digunakan, dan Pak Gubernur, Pak Presiden kemarin, besok Pak Gubernur memberikan contoh dan jajarannya, sehingga kita nggak perlu ragu lagi. Jadi kita harus dukung program pemerintah demi orang yang kita sayang. Baik. Bagus sekali penutupnya Pak. Kita menjaga untuk orang yang kita sayangi. Baik kawan-kawan, mungkin kalau bicara vaksin ini sedikit ya kita ulas di sini, tapi kami harap kawan-kawan di rumah bisa nyari-nyari informasi terkait vaksin ini seperti apa, biar lebih yakin lagi, dan juga mungkin bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Jangan mendapatkan informasi dari share-share yang kita sendiri belum tentu tahu kebenarannya. Seperti yang dibilang Pak Bangun tadi, video orang pingsan setelah divaksin ternyata adalah simulasi. Penutup dari saya bahwa vaksin ini kita siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, memang harus wajib divaksin. Kuncinya adalah kita yakin bahwa ini adalah sebuah bentuk ikhtiar kita, bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar sama-sama kita melawan corona ini. Jika ada salah satu atau keluarga mungkin atau teman atau masyarakat lah yang mencoba untuk menghalangi jangan divaksin atau apa, ya seperti kata Pak Mikron tadi, wajib kita lawan. Karena kalau dia tidak mau divaksin atau dia mengajak orang tidak mau divaksin, artinya dia tidak mau kita semua ini sehat. Sekian dari kami untuk Wow Speak Up malam ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.